surgawi di taman lumbini mengiringi lahir sang bayi putra nan kasih kau tak memuni di Waisak suci. Tinggalkan keluarga, tinggalkan istana, mencari ajaran mulia. Di bawah pohon bodhi, Siddhartha Samadhi, dan mencapai Buddha saat bulan Waisakha. Olehnya kepada semua makhluk di dunia, Sang Guru Buddha parinibbana di bulan Waisakha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Surakarta, yang kami hormati Pembimas Buddha Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati unsur Forkopimda Kota Surakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Keserahan Kota Surakarta, yang kami hormati tokoh lintas agama, para undangan dan hadirin sekalian. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengajarkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan limpahan berkah dari Sakti Ratana, karena malam ini kita semua 2026 atau tahun 2570 tahun Buddhis. Acara malam ini akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada DJ kami persilahkan. Para hadirin persilakan.
berdiri dipersilakan duduk kembali. Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang mewakili yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Wakil Wali Kota Surakarta Ibu Ahmad Widayat, Komunitas Buddha Akhir Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sekretaris Unsur Forkopimda Surakarta, Kepala Kantor Kementerian Agama Surakarta, Ketua Forum Himpunan Umat Beragama Kota Surakarta, tokoh agama, Ketua Majelis dan Romo Panita yang kami hormati, serta Bapak Ibu tamu undangan dan saudara-saudari sejama yang berbahagia. Soki Hortu Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya kita dapat bersama-sama menyelenggarakan rangkaian perayaan Vaisakha Raya 2570 tahun Buddhis 2026 di kota Surakarta dengan semangat kebersamaan, persaudaraan, dan keharmonisan. Perayaan tahun ini mengusung tema menapaki jalan mulia, bersumbangsi bagi negeri, sebagai ajakan agar nilai-nilai luhur dan dhamma tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga diwujudkan dalam kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia ini, pemasangan lampion dan ornamen Buddhis replika Buddha Parinibbana sepanjang 3 meter dan 5 figur siswa utama Sang Buddha yang dilaksanakan sejak 19 Mei hingga 19 Juni 2026 di kawasan Balai Kota Surakarta, Bundaran Pasar Gede, dan sepanjang jalan Sudirman. Penyambutan ditutup dengan kirap Vaisakha Raya, 3 pentas seni dan donor-donor, 4 puncak perayaan Vaisakha Raya bersama pada hari ini Juni 2026 yang dihadiri sekitar 800 umat Buddha serta tamu undangan dari berbagai unsur masyarakat Indonesia. Atas nama panitia, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya pemerintah Kota Surakarta, seluruh unsur Forkopimda, lembaga keagamaan, komunitas budaya, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi. Tanpa kebersamaan dan sinergi ini, rangkaian kegiatan tidak akan dapat terselenggara dengan baik. Hadirin yang kami muliakan, melalui momentum suci ini, kami berharap bisa menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat semangat toleransi, mempererat persaudaraan lintas iman, serta menumbuhkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial dan masyarakat. Karena pada hakikatnya keberagaman bukanlah batas perpisahan, melainkan kekuatan yang mempersatukan dalam bingkai kebangsaan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Surakarta, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seluruh unsur Forkopimda, lembaga keagamaan, para relawan, sponsor, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya perayaan Vaisakha Raya 2570 tahun Buddhis 2002. Akhirnya, marilah kita menjadikan semangat Vaisakha sebagai inspirasi untuk terus menapaki jalan kebenaran. Semoga cahaya Dhamma senantiasa menerangi langkah kehidupan kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Pengertian
Tari Gambio. Ya, tari
Yang Mulia Bante Sri Banyawaro Mahatera beserta dengan delegasi. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terima kasih Pak Agung. Yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Surakarta, Ibu Astrid Hidayati, Ibu beserta dengan Forkom juga. Yang kami hormati Kepala Kemenag Kota Solo atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Panitia Pelayanan seperti AKP bisa aku juga jaringan ternyata. Yang kami hormati para Romo Ramani, teman-teman, Bapak Ibu, para tokoh lintas agama yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati para umat Buddha yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat malam, izin menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Triratna, Buddha, Dhamma dan Sangha atas berkah dan karunia-Nya dan juga karma-karma baik kita semuanya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di pendopo Wali Kota Solo dalam rangka perayaan Waisak 2570 Hijriah tahun 2020. Karena sangat luar biasa. Di Borobudur itu nggak ada. Di Borobudur itu hanya berbeda-beda. Kalau Action pasti nggak ternyata. Jadi memang Solo luar biasa. Terima kasih dan yang selanjutnya izinkanlah saya mengucapkan selamat Trisuci Waisak 2570 kepada umat Buddha di seluruh Solo Raya ini. Kita tahu semua bahwa Trisuci Waisak adalah memperingati tiga peristiwa penting yang selalu kita ingat bersama. Yang pertama, kuasa beliau mendapatkan prestis atau kenikmatan dunia yang luar biasa dari Raja Sriwijaya, tetapi usia 29 tahun beliau meninggalkan istana untuk mencari kebahagiaan atau untuk mendapatkan dan beliau mencapai kemenangan sempurna di usia 35. Dan yang ketiga adalah Mahaparishita. Dan ketika mengamali ibadah Sang Buddha itu adalah tahun 1 Yudhistira. Jadi detik-detik Waisak itu juga kita memperingati atau memperingati atau tahun baru Buddhis. Ada persatuan untuk menjaga kebersamaan di antara kita. Tadi angklung itu merupakan sebuah satu hal yang menjadi satu kebersamaan, menjadi sebuah suara yang merdu karena kebersamaan. Termasuk luar biasa tadi. Saya salut mungkin Pak Yosep, Pak Gideon Yosep yang Dirjen Angklungnya itu ngajarin ibu-ibu lama kali ya. Itu perpaduan yang mungkin Pak, kalau dari namanya bukan Buddhis ya, kita bisa bergabung, itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Tindakan kita dan melalui pikiran kita. Ketika kita bisa mengalirkan ucapan, pikiran, dan tindakan kita, saya rasa kita akan diterima baik pada masyarakat dan kita akan menjadi orang-orang yang dihormati oleh orang-orang di sekitar kita, dihargai oleh masyarakat sekitar.
dan kita melakukan sesuatu melalui pikiran, ucapan dan perbuatan yang diperhitungkan. Saya rasa kekotoran kaki baik rumah kita dan rumah kita. Saya mengucapkan selamat merayakan Trisuci Waisak. Semoga berkat Waisak ini membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua. Saya ini mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Izin menyampaikan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Sabi Sata, Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup terbahagia. Sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mohon izin sebelum saya menyampaikan sambutan warga masyarakat pada malam hari ini, jika saya menyampaikan salam hangat kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya umat Buddha di Kota Surakarta yang saya muliakan. Berdiri di hadapan Anda semua pada malam hari ini sebuah perayaan Waisak Raya 2576 Buddhis. Ada rasa haru, ada rasa hormat. Seluruh sajian yang disajikan pada malam hari ini, khususnya untuk saudara-saudari umat Buddha, ini adalah bukti nyata bagaimana ajaran luhur Sang Buddha hidup dan meresap dalam nafas guyub rukun di Kota Surakarta. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Bapak Nani Triyono Sutingrawu. Yang mulia Bante Sri Gubernur serta seluruh umat Buddha dan masyarakat Kota Surakarta yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pasti limpahan dan karunia-Nya pada malam hari yang penuh berkah ini kita dapat hadir dalam rangka memperingati Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Menyampaikan mewakili pemerintah Kota Surakarta ucapan selamat Hari Raya Trisuci Waisak, yaitu sebuah kebijaksanaan yang tentunya menjadi pesan bersama untuk seluruh umat di Kota Surakarta, khususnya umat Buddha. Mungkin banyak yang belum tahu ya, dulu almarhum bapak saya ini guru besar filsafat, jadi saya sering baca juga ajaran-ajaran dari agama Buddha tentang kebijaksanaan, tentang cinta kasih dan kasih sayang. Dan saya merasakan betul ya pada malam hari ini, bahkan ketika hari Waisak pun ya, itu ada banyak hal yang bisa kita maknai secara bersama-sama dan kita resapi sebagai sebuah keharmonisan. Kami umat Islam memiliki hari besar Idul Fitri, di mana setiap Idul Fitri mungkin tidak semua umat Islam juga memaknai langit pasti sangat bersih, cerah. Dan pada waktu hari Waisak sama, saya memaknai, saya selalu lihat langit pagi sangat bersih, cerah, tidak ada awan, dan ini adalah bukti bahwa kebesaran Tuhan itu betul-betul nyata dan kita sebagai umatnya ya, semua memiliki cahayanya masing-masing untuk menerangi dunia. Dan hikmah terdalam dalam ajaran Sang Buddha adalah tentang cinta kasih atau metta dan juga kasih sayang atau karuna yang tanpa batas, tidak memandang sekat suku, ras maupun agama. Maka kebijaksanaan tertinggi adalah ketika kita mampu merasakan penderitaan orang lain dan bergerak bersama untuk membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar. Berbicara tentang cinta, kalau
Kalau kami melambangkan, tadi saya contohkan di hari besar kita bersama, kita lambangkan dengan langit yang bersih, lambang ke atas juga tanpa batas. Inilah semangat Waisak Raya di Kota Surakarta tahun ini. Mari kita bersama-sama tebarkan energi sulit dan saling mendukung dalam kebaikan. Kami atas nama pemerintah Kota Surakarta menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Tahun Buddhis kepada seluruh umat Buddha yang berbahagia. Semoga peringatan suci ini membawa kedamaian, kebahagiaan, serta memperkuat semangat kebajikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, Hari Raya Waisak merupakan momentum penting bagi umat Buddha untuk mengenang 3 peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana. Nilai-nilai terkandung dalam peringatan Waisak senantiasa relevan bagi kehidupan kita bersama, yaitu cinta kasih, belas kasih, kebijaksanaan, pengendalian diri, serta pengabdian kepada sesama. Semangat kebajikan yang tumbuh dalam diri hendaknya kita wujudkan melalui tindakan nyata yang mendukung persatuan, gotong royong, kepedulian sosial, serta kontribusi bagi kemajuan bangsa. Kami sangat mengapresiasi panitia Waisaka Raya Kota Surakarta tahun ini yang telah menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Kegiatan seperti ini tidak hanya memperkuat kehidupan spiritual umat Buddha, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan budaya, sarana mempererat persaudaraan, serta wujud nyata kontribusi umat beragama dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat. Hadirin yang kami hormati, peringatan Waisaka Raya tahun ini mari bersama-sama kita wujudkan sebagai sarana untuk memperkuat tekad dalam rangka menebarkan cinta kasih tanpa membeda-bedakan, membangun kepedulian terhadap sesama, serta berkontribusi sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing demi kemajuan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan juga bangsa Indonesia tercinta. Semoga semangat Waisak senantiasa menerangi langkah kita dalam mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, tokoh agama, relawan, para sponsor, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Waisaka Raya tahun 2026. Selamat memperingati Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Tahun Buddhis. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tepukan kita semuanya. Terakhir, saya hanya berpesan, sebagaimana sebatang lilin dapat menyalakan ribuan lilin lainnya tanpa mengurangi cahayanya sendiri, tidak akan pernah berkurang ketika kita membagikannya untuk sesama. Terima kasih. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sangat inspiratif yang telah disampaikan yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Surakarta. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur A.R. Hanung Priyono MSc, kami persilakan. Mohon izin Bapak Gubernur Jawa Tengah tidak bisa hadir dan rekan-rekan kami dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Kepada ibu semuanya, akan kami bacakan sambutan dari Bapak Gubernur pada acara perayaan Waisaka Raya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Buddha yang mewakili Ibu Wali Kota Surakarta dan Ketua dan seluruh panitia Wisata Raya Kota Surakarta dan juga segenap umat Buddha dan hadirin yang berbahagia. 570 tahun Buddhis yang diselenggarakan dengan khidmat di Kota Surakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan apresiasi kepada panitia Wisata Raya Kota Surakarta atas kerja keras dan dedikasi dan komitmennya dalam menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak tanggal 19 Mei sampai 6 Juni 2026 ini. Tema tahun ini menapaki jalan mulia, bersumbangsi bagi negeri, sangat relevan sebagai panduan pelaku kehidupan, sekaligus semangat kontribusi umat Buddha dalam membangun bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati, Hari Raya Waisak merupakan momentum suci yang memperingati 3 peristiwa agung atau Trisuci dalam kehidupan Sang Buddha Gautama, yaitu pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini sekitar tahun 623 sebelum Masehi. Kedua adalah pencapaian penerangan sempurna atau Bodhi di Bodhigaya sekitar tahun 580 sebelum Masehi. Dan ketiga adalah Parinibbana atau wafatnya Sang Buddha di Kusinara sekitar tahun 543 sebelum Masehi. Peristiwa agung semuanya ini adalah tersebut terjadi pada saat bulan purnama di bulan Waisak, sehingga menjadi momen refleksi spiritual yang sangat mendalam bagi umat Buddha di seluruh dunia. Tahun ini atau tahun 2026 Masehi jatuh pada tanggal 12 Mei tahun 2026 berdasarkan kalender lunar Buddhis. Perayaan ini mengingatkan kita untuk terus menumbuhkan kebijaksanaan, kesadaran, kasih sayang, dan pengabdian pada sesama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta sendiri dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan Buddhis yang dinamis dengan keberadaan vihara, sekolah Buddhis, serta komunitas umat yang aktif lintas generasi. Data Bimas Buddha Kementerian Agama menunjukkan bahwa di Jawa Tengah terdapat lebih dari 300 vihara aktif yang menjadi pusat pembinaan spiritual dan sosial kemasyarakatan. Keberagaman tradisi Buddhis yang berkembang di Jawa Tengah, mulai dari Theravada, Mahayana, hingga Tantrayana, mencerminkan kekayaan warisan spiritual sekaligus kedewasaan dalam membangun toleransi dan harmoni internal di lingkungan umat Buddha. Saudara sekalian, Jawa Tengah patut bersyukur karena terus menjadi salah satu provinsi yang menjaga kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Dan berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, indeks kerukunan umat beragama Jawa Tengah tahun 2023 mencapai angka 75,3, ada dalam kategori rukun dan melampaui rata-rata nasional adalah 73,3. Jawa Tengah juga secara konsisten masuk dalam 5 besar provinsi dengan tingkat kerukunan umat beragama yang tertinggi di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus menjaga dan memperkuat harmoni sosial melalui berbagai upaya antara lain penguatan forum kerukunan umat beragama (KUB) di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, program fasilitasi rumah ibadah dan kegiatan keagamaan, serta dukungan terhadap penyelenggaraan hari besar keagamaan seluruh agama yang diakui negara. Hadirin saya hormati, perayaan Waisak di Borobudur, Magelang maupun di Kota Surakarta merupakan wujud nyata komitmen Jawa Tengah sebagai rumah bersama bagi seluruh umat beragama. Nilai-nilai luhur ajaran Buddha seperti metta atau cinta kasih, karuna atau belas kasih, mudita atau simpati, dan upeka atau keseimbangan batin merupakan kekayaan moral bangsa yang sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan
modern. Dan untuk itu saya mengajak seluruh umat Buddha untuk terus mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah dan bangsa melalui pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, penguatan ekonomi rakyat dan upaya pengentasan kemiskinan, serta penjagaan persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus hadir sebagai membawa kedamaian, kebahagiaan dan pencerahan bagi seluruh umat Buddha serta seluruh masyarakat Jawa Tengah. Selamat Hari Raya Waisak, semoga damai, bahagia dan sejahtera. Namo Buddhaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SST kepada ibu semuanya, sudah kami bacakan dari sambutan dari Pak Gubernur, dan ini ada satu puisi atau pantun ya. Warisan luhur penuh makna, Waisaka Raya menabur cinta, Surakarta membuktikan toleransi bukan sekedar kata. Terima kasih. Kepada Bapak Hanung Priyono mohon untuk tidak meninggalkan. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga yang terhormat Pembimas Buddha Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Surakarta. Kepada yang kami sebut selanjutnya, mohon berkenan untuk naik ke panggung. Kepada Bapak Subakti, kepada Bapak Jaya Silo Nidi, kepada Bapak Sutrisno, dan kepada Bapak Serwo. Penyerahan sederamata kenang-kenangan yang pertama disampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga yang terhormat Pembimas Buddha Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Surakarta. Kepada yang kami sebut selanjutnya, mohon berkenan untuk naik ke panggung. Kepada Bapak Subakti, kepada Bapak Jaya Silo Nidi, kepada Bapak Sutrisno, dan kepada Bapak Serwo. Penyerahan sederamata kenang-kenangan yang pertama disampaikan kepada yang kedua kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Bapak Jaya Silo Nidi. Yang ketiga kepada Ibu Wakil Wali Kota Surakarta oleh Bapak Sutrisno. Yang keempat kepada Pembimas Buddha Provinsi Jawa Tengah oleh Bapak Serwo. Mohon berkenan untuk tetap di tempat. Kami undang kepada tamu kehormatan untuk berfoto bersama. Yang pertama kepada perayaan Waisaka Raya pada malam ini, yaitu kita mendengarkan pesan Tri Suci Waisak 2570 tahun Bulis 2026 yang akan disampaikan oleh Yang Mulia
menengarai bahwa hanya Solo yang menggunakan istilah ungkapan Waisaka Raya, tidak digunakan di kota-kota lain. Saya menerima dan setuju begitu saja. Lain ungkapan itu tidak digunakan, hanya di Solo. Ibu, Bapak dan Saudara, Bapak Pembimas yang hadir malam hari ini, kemudian Bapak Kadis Pak Rekraf yang mewakili Bapak Gubernur, para pejabat di Kota Surakarta, saudara-saudara kami pimpinan lintas agama yang sebagian saya sering sekali berjumpa pada waktu perayaan-perayaan besar di Solo. Tidak ketinggalan juga saya ingin menyapa Ibu Sundoro Hosea yang mendirikan Wihara Dharma Sundara. Banyak sekali malam hari ini Sapa Atung hadir mendadak. Ibu Prof. Sapa duduk di mana ini? Mungkin saya agak takut datang ke Waisak di Solo ini, karena begitu beliau hadir sudah digempur dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dan belum selesai saya menjawab. Ibu, Bapak dan Saudara, pada tahun ini Solo juga disinggahi oleh para biku dari 4 negara dengan jumlah yang cukup besar, 58, yang berjalan kaki. Rencananya saya mendengar akan hadir di Solo tanggal 24, tetapi dibujuk supaya maju tanggal 23 supaya bisa mengikuti kirap Waisak di Solo. Dan malam hari ini adalah akhir dari rangkaian acara Trisuci Waisak di Kota Solo. Terimalah penghargaan kami, khususnya kepada segenap panitia, semua yang mendukung rangkaian Waisaka Raya di Solo ini bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi Ibu, Bapak dan Saudara, puji-pujian untuk Solo selesai dulu. Sekarang tiba waktunya saya ingin menyampaikan pesan Waisak yang semoga Anda sekalian yang hadir bisa memberikan perhatian untuk pesan Waisak ini. Sudah tidak asing lagi, tidak hanya bagi umat Buddha tetapi bagi saudara-saudara kami umat lintas agama, bahwa Siddhartha dilahirkan sebagai anak raja, putra mahkota yang diharapkan oleh sang ayah, Raja Suddhodana. Siddhartha bisa menggantikan menjadi raja. Tetapi Siddhartha menolak tahta
menolak istana, mengembara, berjuang untuk mencari jawaban. Mengapa harus ada penderitaan bagi umat manusia? Cerita itu sudah tidak asing lagi bagi umat Buddha utamanya dan bagi masyarakat. Tetapi ibu bapak dan saudara, pada untuk hadir untuk rawuh di perayaan Asada di Borobudur, dalam berbicara dengan kami secara santai, Bapak Menteri Agama mengungkapkan satu ungkapan yang sangat dalam sekali. Kami sebagai umat Buddha, saya pun sebagai biku, tidak pernah memikirkan apa yang diungkapkan oleh Bapak Menteri Agama itu sebelumnya. Kami hanya mengulang tiap-tiap tahun, utamanya pada waktu perayaan Waisak, bahwa setelah Pangeran Siddhartha Putra Mahkota itu melihat orang sakit, orang tua dan orang mati jenazah yang akan dikremasi, kemudian Siddhartha meninggalkan istana, meninggalkan kemewahan dan meninggalkan keinginan ayahnya bahwa kelak dia harus meneruskan menjadi raja. Hanya itu. Tetapi Pak Menteri memaknai lebih dalam yang kami belum pernah mendengar sebelumnya. Kami berpikir tentu Pak Menteri Agama membaca riwayat Siddhartha tidak sekadar membaca dan sangat merenungkan dan sangat dalam. Pak Menteri menyampaikan kepada kami, kepada saya, Ade, saya sangat mengagumi Siddhartha. Saya berpikir mungkin kekaguman Pak Menteri adalah putra mahkota yang rela meninggalkan tahta. Tidak hanya sebatas itu. Pak Menteri mengatakan, Ade, Pangeran Siddhartha itu putra mahkota dan menikah dengan Putri Yasodhara, anak Raja Kolia, kerajaan lain. Kalau Siddhartha tidak meninggalkan istana, Siddhartha bisa menjadi raja yang mewarisi dua kerajaan besar. Saya tidak pernah berpikir sejauh Pak Menteri Agama. Kalau Siddhartha tidak sampai meninggalkan istana, Siddhartha meninggalkan semuanya dengan sukarela untuk mencari jawaban tentang penderitaan umat manusia. Tetapi saya berpikir agak nakal. Ini pemikiran saya sendiri, bukan pemikiran Pak Menteri Agama. Kalau Siddhartha menikah dengan Yasodhara dari kerajaan Korea dan Siddhartha menjadi raja, dia mewarisi dua kerajaan besar, menjadi raja dari dua kerajaan besar. Itu Siddhartha. Tetapi pada umumnya, apalagi sekarang sudah punya negara besar, masih ingin mengambil negara lain. Ini jauh dari Siddhartha. Pasti menjadi raja, menggantikan Suddhodana, mewarisi dua kerajaan besar. Siddhartha menolak itu. Ibu, bapak dan saudara, pada saat mencapai pencerahan sempurna, sebenarnya sudah selesai apa yang dicari oleh Pangeran Siddhartha. Beliau mencapai kebuddhaan. Sejak itulah kami menyebut sebagai Buddha Gotama, bukan lagi Siddhartha Gotama. Beliau tidak ini dari penderitaan.
Ibu, Bapak, dan Saudara, apakah secara singkat jalan yang ditemukan oleh Buddha Gautama untuk membebaskan penderitaan itu? Yang pertama adalah haruslah berhenti dari semua perbuatan yang buruk. Karena perbuatan yang buruk atau kejahatan itu adalah sumber penderitaan. Yang kedua, banyaklah melakukan hal-hal yang baik. Karena kebaikan itu bermanfaat untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Yang ketiga, bersihkan pikiranmu sendiri. Karena pikiran itulah sumber segala perilaku, baik perbuatan maupun ucapan kita. Apa toh saudara-saudara, ucapan dan perilaku yang tidak datang dari pikiran kita? Semua datang dari pikiran kita. Hal-hal yang buruk datang dari pikiran kita. Hal-hal yang baik juga datang dari pikiran kita. Kalau kita bisa membersihkan pikiran kita dari kotoran-kotoran batin, dari keserakahan, dari kebencian, dari ego, maka tentu perilaku kita akan menjadi perilaku yang baik. Musuh besar kita bukan orang lain. Musuh besar kita adalah ego, keakuan kita sendiri, keserakahan kita sendiri, kebencian kita sendiri. Ibu, Bapak, dan Saudara, kalau pikiran menjadi bersih, maka ini semua akan dilakukan dengan hati yang bersih. Kalau kita menapaki jalan suci, tentu pengabdian kita adalah pengabdian yang bersih. Kalau kita tidak membersihkan batin kita, tidak membersihkan pikiran kita, sering bukan hanya kejahatan sudah penderitaan, tetapi keberhasilan itu juga bisa membakar kita untuk timbulnya keserakahan, iri hati, dan lain-lain. Berhati-hatilah dalam keberhasilan, karena keberhasilan bisa membesarkan keserakahan di Bapak dan Saudara. Ya, awalnya kami gawe seperti pabrik, tapi kalau sudah berhasil bisa rame gawe juga rame pabrik. Berhati-hatilah dengan pikiran Anda sendiri, gunakan kesadaran dan wawasan yang jernih, karena pikiran adalah sumber penderitaan, pikiran juga sumber kebahagiaan. Ibu, Bapak, dan Saudara, kalau seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu menginginkan keluarganya bahagia, maka dirinya harus membersihkan mentalnya sendiri. Kalau seorang ayah, seorang ibu penuh dengan emosi, penuh dengan kebencian, dia menjadi sumber masalah di dalam keluarganya. Bagaimana dia mengharap keluarganya bahagia, sedangkan dirinya sendiri menjadi sumber masalah dalam keluarganya sendiri. Kalau Anda ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada tanah air kita ini, bersihkan diri Anda sendiri, mengurangi keserakahan, mengurangi iri hati, kebencian, kesombongan, kecongkaan. Semakin bersih mental kita, semakin bersih sumbangsih kita, pengabdian kita kepada masyarakat, kepada tanah air, bangsa ini. Marilah kita memulai dari diri kita sendiri, tidak menuntut yang lain. Dalam bahasa Bali disebutkan atana rakanto parang rakati, parang rakanto atana rakati. Kalau Anda bisa menjaga diri Anda juga bisa menjagai orang lain.
Semoga semua makhluk Allah diuji. Semoga Terlampau dari Pangeran Siddhartha Gautama yang selalu mengajarkan tentang pengorbanan dan ulas asih. Berikut akan dipersembahkan teater tari Jataka Luru, kisah Sang Musa Emas, persembahan Bengkel dan Seni Kreasi Omah Sewu Sirah. Mari kita nikmati bersama. mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Jataka Luru mengisahkan perusahaan wayang jalan kehidupan sebagai seekor rusa dengan tubuh berkilauan ke atas berbulan termancar. Ia memiliki ketulusan hati dan rasa penuh belas asih terhadap sesama yang patut diteladani. Rusa emas tidak bisa melihat pihak lain menderita karena baginya penderitaan pihak lain tak lain adalah penderitaannya sendiri. Kisah ini dipahamkan oleh nenek yang kita pada lantai pertama, langkah atas Candi Borobudur, relief 94 sampai 98. Jataka Rusa sebagai bagian dari Jataka Awadana berisi timulan tentang hikmah prakerja, hidup dengan kepedulian, hidup yang bermanfaat bagi sesama.
manusia yang tidak eling dan waspada, tergulung oleh nafsu. Indah sekali ya. Mbak D, sebetulnya kenapa sih kok Raja ingin sekali menangkap Musa dan membawanya ke istana? Kalau apa yang ku dengar itu permaisuri raja pernah bermimpi bertemu dengan Musa yang tubuhnya berkilauan seperti emas, bintik-bintiknya itu seperti taburan permata. Pasti indah sekali ya. Ya indah, tapi yang lebih elok lagi tahu nggak? Katanya si Musa ini bisa bicara layaknya manusia.
itu berubah. Jangan memilih hamba, hamba takkanlah. Mohon baginda Sofie memberitahukan kepada hamba terlebih dahulu. Siapa yang memberitahukan tempat tinggal hamba pada baginda? Rosa bertubuh emas dan bisa bicara seperti manusia. Ini orang ini yang memberitahu. Wahai manusia, bukankah kau sendiri yang bersumpah tidak akan menceritakan kepada siapapun pertemuan kita? Jadi benar kau pernah bertemu dengan orang ini, Rosa? Benar, baginda. Hamba menyelamatkannya dari aliran sungai yang deras. Namun, tampaknya kini ia terseret oleh arus keserakahan. Kau pernah diselamatkan oleh Rosa ini dari musibah yang besar, dari kematian, dan sekarang kau merendahkan dirimu sendiri hingga menodai martabatmu sebagai manusia. Sungguh tak pantas kau hidup lebih lama lagi. Jangan halangi aku, Rosa. Aku akan menghukumnya. Manusia seperti ini hanya akan membawa petaka bagi kehidupan. Baginda, jangan mau baginda mencelakai orang yang sudah celaka. Dia akan membayar perbuatan dirinya dengan penderitaan yang setimpal. Benar, aku sendiri akan menghukum dengan hukuman yang setimpal. Baginda, hamba akan tetap menyelamatkan hidupnya lagi. Hamba akan menerima para luka dengan hidup hamba. Tapi orang ini tega mengkhianatimu. Ia pantas menerima hukuman. Baginda, ia telah berhasil menerima luka dengan saya. Bukan hukuman yang pantas untuknya, melainkan hadiah dari baginda. Benar. Dengan begitu, aku bisa memberi informasi agar sama bisa membabarkan dharma padaku dan pada seluruh penggawa kerajaan. Wahai Rosa, ketulusan dan belas asih Tuhan yang mampu menerangi gelapnya kehidupan, yang menghapuskan kekeringan dan membawa kesejukan di seluruh muka bumi. Sungguhlah kiranya juga mereka untuk membabarkan dharma pada manusia. Menyalakan estafet. Kami mengajak semua mari kita bagi tertib kita sendiri. Kita bersama-sama. Ayo. Inilah persembahan angklung dari Wihara Dhamma Sudara.
Tepuk tangan